bombastic side eye, criminal offensive side eye. Narasumber 1. Pelanggar lalu lintas. Perkenalkan, nama saya Elda Klarifa Devi dari kelas 11-6 perwakilan kelompok 2 mau mewawancarai pelanggaran lalu lintas. Dengan siapa? Nama saya Anandita. Bolehkah saya bertanya sedikit tentang pelanggaran lalu lintas? Oh iya boleh. Mau tanya soal apa? Pelanggaran apa yang pernah kamu lakukan? Cukup banyak sih, kayak mungkin sering nggak pakai helm ketika berkendara. Terus kan saya juga belum secara resmi boleh naik kendaraan sendiri karena belum punya SIM. Untuk hukuman yang kamu dapatkan itu apa ya? Sejauh ini belum ada hukuman yang saya dapatkan. Untuk pendapatmu yang melanggar lalu lintas itu apa? Kalau buat pendapat saya sendiri itu ya sebaiknya yang masih sering melanggar lalu lintas jangan ya, karena kan itu kan termasuk pelanggaran negara. Terus juga kan kalau kita melanggar lalu lintas itu kan membahayakan diri kita sendiri juga orang lain. Itu aja sih. Apakah setelah mendapatkan pelanggaran itu kamu jera? Cukup jera. Pesan-pesan untuk orang-orang yang masih melanggar lalu lintas bagi Mbak Anandita itu apa? Jangan ya sebaiknya, karena kan ngebahayain diri kita sendiri, orang lain juga, kayak apa yang saya bilang tadi. Narasumber 2. Pihak kepolisian. Kalau boleh tahu, Bapak namanya siapa? Nama saya Aibtu Imam Turmudi. Jabatannya di Jabatan Polsek Gura. saya di Polsek Gura KSPK. Apa pendapat Bapak tentang anak-anak yang melanggar lalu lintas? Untuk pendapat saya, karena anak-anak ini saya pantau itu banyak yang mengendara sepeda motor, terutama tidak memakai helm. Itu yang paling menonjol. Yeah. Ada undang-undang yang berkaitan dengan aturan lalu lintas? Ada, apabila anak-anak untuk pengendara sepeda motor itu kalau dia itu gak pakai helm itu bisa kena pasal berapa ya? Bentar. Kalau yang paling banyak yang dilanggar oleh anak-anak sekolah itu yang pertama adalah lampu-lampu lalu lintas. Untuk terutama adalah lampu lalu lintas merah. Anak-anak itu kurang memperhatikan dan dia itu jalan terus. Pelanggaran lalu lintas apa yang paling sering dilakukan selain pelanggaran lampu merah? Itu yang sering dilanggar anak-anak selain rambu-rambu lintas, banyak juga dia itu tidak memakai helm. Itu yang sering dilanggar oleh anak-anak sekolah atau orang umum. Pelanggaran yang paling berat itu apa, Pak? Pelanggaran yang paling berat adalah apabila warga atau masyarakat itu mengendara sepeda motor, mungkin dia itu berbau alkohol, itu bisa membahayakan orang lain. Itu bisa kena denda atau kurungan. Kurungan itu minimal 1 tahun dan denda itu kurang lebih 3 juta. Apa saja contoh aturan lalu lintas? Maksudnya aturan lalu lintas yang bagaimana? Seperti kayak rambu-rambunya harus dipatuhi kayak gitu, Pak. Ada dipatuhi. Yang pertama, apabila kita itu lampu lalu lintas, kalau sudah merah kita berhenti. Apabila itu kita berjalan, itu harus kita itu menengok ke kanan ke kiri. Itu yang terutama. Itu yang harus diperhatikan untuk pengendara sepeda motor. Bagaimana cara yang efektif untuk menertibkan pengendara yang masih sering melanggar? Itu kita itu untuk pertama harus sosialisasi kepada pengendara sepeda motor. Untuk menertibkan untuk pengendara sepeda motor itu kita itu harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia.
terutama itu kita harus memakai helm. Kalau boleh tahu suka duka selama bekerja menjadi polisi apa? Suka dukanya di kepolisian adalah yang suka dukanya kita itu kalau tugas jauh merantau kita itu ya dukanya itu kita jauh dari orang tua. Kalau kita senangnya itu kita itu bisa bertugas di luar Jawa atau jauh dan bisa mengetahui kondisi atau situasi yang berada di luar Jawa. Itu kita senang sekali bisa ketemu sama saudara kita, teman-teman kita yang ada ke kepolisian dari Jawa maupun dari luar Jawa. Kalau pesan-pesan Bapak untuk para pelanggar lalu lintas yang masih bandel gitu apa? Itu pesan-pesan dari saya, kita itu harus yang pertama anak itu di bawah umur atau belum memiliki KTP atau SIM, kita itu harus menghadirkan sosialisasi kepada kedua belah pihak atau orang tua supaya anak itu dikasih tahu dan diberi pembinaan supaya dia itu paham betul apa peraturan lalu lintas yang berada di Indonesia. Itu. Terima kasih Pak Imam untuk wawancaranya. Saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Ya. kembali untuk adik-adikku sekolah dari SMA 1 Gra. Mudah-mudahan adik-adik ini pesan saya, tolong kita peraturi lalu lintas, tetap berlalu lintas supaya kita itu menjaga keselamatan berlalu lintas. Dan apabila kita itu memakai helm, tolong kita itu diklikkan. Itu yang paling utama, kita itu yang paling banyak pelanggaran orang yang pengendara itu terutama helm. Itu kita itu harus diperhatikan. Terus yang kedua, apabila kita itu mengendara sepeda motor, keluar dari rumah, kita di jalan raya, kita itu wajib memakai helm. Kita itu sudah di jalan raya. Terus lain-lain mungkin ada dari adik-adik. Sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Terima Imam. kasih kembali pada adik-adikku sekalian. Ini pesan dari saya, tolong tata tertib lalu lintas tetap diperhatikan maupun itu dari pihak adik-adik, nanti siapa tahu adik-adik ini jadi penerus kita atau penerus masa depan. Tolong kita diperhatikan itu peraturan yang ada khususnya lalu lintas, terutama untuk adik-adik yang belajar, tolong ditingkatkan. Waktunya belajar, tetap kita belajar. Itu paling utama, kita itu belajar dan belajar terus. Itu pesan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari saya sekian, mungkin ada lain dari adik-adik. Sekian wawancara dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.